Balik lagi di MF Wrestling. Jadi hari ini kita singkat aja ya, kita bikin review soal The Great American Bash. Jadi sebenarnya saya harus bikin videonya itu udah beberapa hari yang lalu udah lewat ya, tapi nih kebetulan satu agak sibuk ya kebetulan, dan yang kedua itu saya nggak persiapan kenapa? Jadi saya baru tahu ternyata pay per view dalam waktu dekat ada 3. Kan udah ya, Night of Champion udah bikin, udah ada videonya. Nah permasalahannya ada yang berikutnya, ternyata masih ada 3 lagi. Jadi itu apa? TNA Slammiversary belum, Forbidden Door belum. Jadi waktu saya kan udah siap-siap kayak nonton Great American Bash deh. Jadi setelah bikin Great American Bash nanti saya mau nyiapin buat bikin skripnya, tapi ternyata emang nggak ada waktunya ya. Nah permasalahan kedua adalah ini waktunya kenapa harus mepet banget sih? Jadi kayak saya harus nyiapin waktu. Jadi kayak saya bangun tuh jam 5 ya, jam 5 pagi, saya lihat Instagram sebentar, tiba-tiba si timeline itu langsung ngeliatin Wuhan Nation debut in TNA Slammiversary. Ya ampun, saya harus bikin lagi, waduh ini kayaknya nggak keburu nih. Jadi kayak saya cuman kayak nge-cover 2 pertandingan, tag team sama main event. Main eventnya itu kan Mike Santana lawan Nick Nemeth ya. Dan itu saya masih bisa nonton, tapi sisanya saya belum nonton. Jadi makanya saya harus nonton lagi dari awal si TNS Anniversary ini. Jadi ya nggak sempat buat bikin videonya. Nah, jadi saya baru bisa sempat bikinnya buat Great American Bash sama Forbidden Door. Itu pun ya waktu itu saya nontonnya agak kelimpungan karena jadi saya 2 layar di sini sebelah. Saya nonton di sini Great American Bash, sebelahnya saya nonton Forbidden Door. Kayak pusing. Karena nanti mungkin review juga nggak akan terlalu banyak kalau buat Forbidden Door, karena saya nggak nonton semua match. Lebih ke saya skip ada match yang saya nggak mau nonton juga sih. Ya teman-teman udah tahu lah kalau misalkan nonton video sebelumnya mengarah ke video yang mana, mengarah ke match yang mana. Oke, jadi kita masuk ke match pertama ya dari Great American Bash. Itu ada NXT Championship, Naraku lawan Tony D'Angelo. Itu ya gimana ya, kalau kata saya bukan matchnya yang mengecewakan, lebih ke ini sebenarnya masih kayak permulaan juga sih. Jadi buat saya nggak yang begitu spesial baik dari Naraku maupun dari Tony D'Angelo. Ya udah gitu-gitunya aja. Jadi kita masih harus nunggu di next pay per view sih bakal kayak gimana dua-duanya ini. Terus yang kedua itu buat Women's NXT North America, itu Tatum Paxley lawan Zarya. Sebenarnya ini match bukan yang match jelek-jelek amat ya, tapi ya balik lagi sih, gak tahu kenapa untuk beberapa wrestler perempuan saya nggak terlalu banyak pasang ekspektasi. Apalagi jujur kalau Zarya gitu ya, kalau Casey Zarya saya nggak terlalu ini juga, nggak terlalu into juga, tapi saya intunya malah sama Tatum Paxley. Cosplaynya bagus ya, cosplay Yumiko Jabami Kakigurui. Saya pas awalnya kayak aneh, ini kostum apa, pas saya lihat oh iya bener Kakigurui ternyata. Ya saya nonton Kakigurui soalnya. Oke, next Silohio lawan Tristan Angels. Ini kayak ya udah buat bedroom break aja. Terus Ryan Sinclair lawan Ariana Grace, ini juga lebih ke bedroom break, tapi jujur ini menarik karena dua-duanya saya nggak expect dua-duanya ngasih penampilan yang bagus sih di match itu. Kayak Ryan Sinclair sebenarnya udah oke, tapi kayak ya udah, Ryan Sinclair is just Ryan Sinclair, jadi kayak ya udahlah. Tapi Ariana Grace oke, mantap juga, dan kedua-duanya ngasih pertandingan yang cukup menarik buat ditonton ya. Tapi nggak ada yang spesial juga, ya udah segitu-gitunya aja. Paling kayak nampar Charlie Dempsey doang. Oke, next match-nya yaitu Saquon Sugars lawan Dion Lennox. Ini lebih ke feud-nya Dark State sama Saquon ya, karena si Saquon kan ditendang ya. Saya nggak ngerti. Ini mungkin komen komen agak konyol, tapi saya udah agak resah dari lama. Ini kenapa sih Saquon tuh baju kayak gitu, aneh, nggak ada sangar-sangar ya gitu. Kalau saya lihat tuh kayak ini baju sebenarnya bisa normal gitu, tapi gara-gara Saquon yang pakai jadi aneh ya, gara-gara celana makanya ya. Nggak tahu ya, saya kayak gak ini gitu. Tapi saya nggak nyerang personal ya, maksudnya personal si Saquon ya udah gitu itu aja, nggak ada masalah.
Karena promo bagus, karakter oke, tapi itu baju gitu, baju ngeganggu kalau kata saya, kayak kayak baju orang menyimpang. Ya, tapi ya udahlah. Lagi pula si view-nya juga menurut saya agak aneh sih, karena menurut saya kayak dipaksain banget. Jadi si Rise of Darkseid itu menendang Sekon karena satu, dia biang kalah, jadi suka bikin kalah terus. Yang kedua, dia itu cuman pegulat indie, kayak what the fuck? Apa coba? Apa itu maksudnya? Emang harus banget itu pegulat indie diremehkan? Enggak juga kan? Lagi pula emang tiga-tiganya sebelum ini berhasil menampilkan pertandingan bagus? Enggak juga kalau kata saya. Lebih ke ya udah, kayak Darkseid juga awalnya kayak oh oke oke oke, ternyata kesini-sini nggak begitu bisa diharapkan ternyata. Next, Miles War lawan Tavion Heights. Ini buat saya match yang bagus. Buat main semuanya mending lihat match ini aja. Karena dua-duanya mungkin saya tipe yang suka sama gaya mainnya Miles Bourne ya, karena gitulah. Orang pada bilang Randy Orton KW, tapi menurut saya nggak dijadiin Randy Orton KW pun udah bagus gitu. Cuman kita bisa lihat seperti ya tentu saja karena NXT ya, jadi masih bisa kita push lagi sebenarnya pertandingannya, tapi ya gak usah lah, gak usah sekarang gitu maksudnya. Jadi kita bisa lakukan ini di kemudian hari, jadi kayak tunggu 1-2 pay-per-view lagi, karena kan next Heatwave ya, jadi masih ada waktu sekitar 2 bulan untuk kita bisa bangun feud-nya. Nah, dan juga main eventnya itu Kendall Gray sama Lola Vice. Nah, saya seneng nih match ini, match keren karena lebih ke kayak cerita-ceritanya Cody Rhodes gitu loh, tapi emang lebih pendek aja durasinya. Jadi kayak story finish gitu, finish the story kan ini, karena si Kendall Gray juga kurang lebih konsepnya sama ya, finish the story gitu, karena dia dari awal muncul langsung ngincer Women's Championship, karena dia waktu itu menang Iron Man ya, terus gagal. Posisi dia juga risingnya dari Evolve Champion dulu ya, Evolve Women's Champion dulu, terus mencoba berkali-kali challenge untuk title yang sama tapi gagal terus, dan akhirnya dia berhasil memenangkan gelar itu untuk pertama kalinya ya. Well, congrats buat Kendall Gray, karena jujur saya suka sih. Jadi kalau sekarang ya, dulu tuh saya tuh suka 3 ya, kalau misalkan dua ya, dulu tuh suka 2 kalau di NXT itu, Saurufa, Tatum Paxley ya. Saurufa udah naik, terus gantinya Kendall Gray, nah gitu. Jadi saya suka sama dua wrestler ini karena memang bagus untuk wrestler cewek ya. Kalau wrestler laki yang di NXT paling Tony D'Angelo doang. Ada jujur si Tony D itu sekarang udah improve dari awal dia muncul yang jadi suka neror gitu. Itu udah keren banget daripada pas zaman masih donan itu ya. Gak enak itu saya lihatnya, kayak tanggung gitu loh. Lebih kayak ini ngapain sih dia. Tapi kalau sekarang udah keren kok. Minus rambut doang sih, rambutnya kalau misalkan udah ke gak diikat lagi itu kayak gembel. Loh, ini banyak kata-kata yang nggak enak gitu, tapi gimana, lagi-lagi kalau misalkan kita lihat NXT ya kurang lebih kayak gitu aja sih pertandingannya. Overall menarik, tapi ya masih bisa di-push. Tapi kita udah nggak bisa ngarepin NXT level yang Black and Gold itu, yang mana pertandingannya sangat heboh dan apa namanya, ya heboh dan rame lah gitu ya. Karena pas satu bookingnya udah beda, yang kedua fokusnya kita udah nggak bisa lihat NXT as a third show gitu. Kita hanya bisa lihat NXT sebagai show apa, development levelnya udah diturunin, tapi tetap tidak menambah ke apa, keinginan kita untuk nonton. Dan jujur tetap seru kok untuk nonton NXT, tapi ya lebih ke pasang ekspektasinya nggak usah terlalu tinggi aja. Oke, itu aja dulu buat hari ini, semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya ya. Sekian.